semua, perkenalkan nama saya Faralda Kaunang dari kelas 2MB6. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pengendalian. Materi yang pertama yaitu controlling. Controlling itu proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut yang dilakukan sesuai dengan rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Materi selanjutnya, mengapa pengendalian itu penting? Karena yang pertama, kontrol memungkinkan manajer mengetahui apakah tujuan dan rencana sesuai dengan target, tindakan apa yang harus diambil di masa depan. Yang kedua, sistem kontrol memberi informasi dan umpan balik tentang kinerja karyawan atau memberdayakan karyawan. Yang ketiga, kontrol meningkatkan keamanan fisik dan membantu meminimalkan gangguan di tempat kerja atau melindungi tempat kerja. Materi yang selanjutnya yaitu the control process. Yang pertama, mengukur kinerja sebenarnya. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Dan yang ketiga yaitu mengambil tindakan untuk memperbaiki penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Materi yang selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian juga termasuk dalam fungsi manajemen yang tidak boleh terlewatkan, karena pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu juga, pengendalian berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dengan adanya pengendalian juga berguna untuk membuat perusahaan menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pengendalian akan lebih memecah risiko kerugian yang mungkin akan terjadi, karena setiap tugas akan dipantau secara seksama untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Selain itu juga, dari pengendalian ini, Anda bisa melihat bagaimana evaluasi ke depannya, dan hal ini karena setiap kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan akan selalu ada masalah dan hambatan yang akan dihadapi. Dari hasil pemantauan tersebut, dapat kita analisis bagaimana cara pemecahan masalah terbaiknya. Materi yang selanjutnya yaitu 4 tahapan dalam sistem pengendalian manajemen. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memiliki tahapan yang saling terkait satu sama lain, di antaranya yang pertama, pemrograman. Tahap pertama sistem pengendalian ini adalah menyusun program apa saja yang hendak dilakukan perusahaan dan menghitung beberapa estimasi sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, penganggaran. Anggaran yang ditetapkan dalam sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dinyatakan dalam satuan keuangan tertentu dan digunakan dalam satu periode tertentu. Anggaran yang disusun didasarkan pada kumpulan anggaran dari pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pencatatan dari berbagai sumber daya dan pendapatan yang diperoleh dalam tahap ini akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu laporan dan analisis. Tahapan yang terakhir ini akan melakukan analisis dan laporan. Analisa laporan tersebut berupa pemilihan strategi yang perlu ditinjau ulang, serta menentukan kebijakan seperti menghapus, menambah, dan mengubah program di tahun selanjutnya, dan memberi pertimbangan apakah perlu mengubah anggaran tersebut. Demikian presentasi dari saya mengenai materi pengendalian. Sekian dan terima kasih.